pentingnya communication skills. Menunjang karir, melancarkan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di dunia kerja dan bisnis, kemampuan komunikasi atau communication skill sangatlah memegang peranan penting. Tak bisa dipungkiri, setiap orang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Namun, tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan baik. Padahal, dalam sebuah bisnis atau dunia kerja, diperlukan suatu bentuk komunikasi yang baik antar divisi. Tujuan komunikasi bisnis pada umumnya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok, sehingga dapat memicu kesalahan dan menjadi masalah. Komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, gagasan, informasi, instruksi, opini, dan lain sebagainya. Penyampaiannya dapat dilakukan secara personal maupun non-personal, melalui simbol, lambang, ataupun sinyal, agar target bisnis bisa tercapai. Karena itulah, mengetahui cara berkomunikasi yang baik dapat mempermudah aktivitas Anda di tempat kerja atau di arena bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kemampuan komunikasi adalah serangkaian kemampuan untuk mengolah dan menyampaikan pesan secara efektif, sehingga maksud dari suatu pesan tersampaikan dengan baik.
hingga memberikan dampak tertentu. Jika kemampuan ini terus diasah, kita tidak hanya berkomunikasi untuk menyampaikan isi pikiran dan sekadar memberikan pemahaman, tetapi juga bisa menciptakan perubahan perilaku. Oleh karena itu, komunikasi efektif adalah landasan penting yang sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan suatu pekerjaan. Apalagi saat ini sedang terjadi kesenjangan generasi di dunia kerja maupun arena bisnis. Pasalnya, dunia kerja saat ini dihidupi oleh 4 generasi sekaligus, yaitu Gen Z, Milenial, Gen X, dan Baby Boomer. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kesenjangan antar generasi ini terjadi akibat perbedaan karakter, cara komunikasi, hingga perbedaan cara pandang atas suatu hal. Maka dari itu, salah satu pemicu terbesar masalah generation gap adalah perbedaan cara komunikasi antara pekerja muda dengan pekerja dari generasi terdahulu. Gaya komunikasi Gen X dan Baby Boomer cenderung lebih kaku dan formal. Sebaliknya, pekerja milenial dan Gen Z terbiasa dengan cara komunikasi yang casual, informal, dan santai. Pergeseran era membuat komunikasi antar generasi kerap kali bermasalah. Karuan saja, komunikasi antar generasi boleh dibilang memiliki jurang yang cukup besar. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar dalam arena kerja dan bisnis, terutama bagi para milenial dan Gen Z. Nah, agar tidak terjadi jurang komunikasi, maka melalui paparan ini kami ingin mengajak para pemirsa untuk menelisik sejarah perkembangan komunikasi di Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mau tidak mau kita harus menyadari setiap generasi punya karakter dan kekhasan masing-masing yang dibentuk oleh zamannya. Sejarah, budaya, dan kondisi politik membentuk generasi muda pada waktu tersebut. Tentu tak elok membandingkan antar generasi.
Lain generasi, lain juga kebiasaannya. Namun, disitulah letak permasalahannya. Pasalnya, banyak hal yang dianggap biasa saja oleh generasi kekinian mungkin dirasa kurang sopan oleh generasi sebelumnya. Dalam upaya kita mengatasi kesenjangan komunikasi antar generasi ini, maka marilah sejenak kita buka lembaran sejarah Nusantara. Apa kata nenek moyang kita tentang komunikasi? Dalam sebuah pantun disebutkan, keramik bahannya kendi, merah warnanya saga. Yang baik adalah budi, yang indah adalah bahasa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dari pantun ini dapatlah kita memahami bahwa nenek moyang kita sangatlah mengutamakan tata bahasa dalam pergaulan sosial mereka. Beliau-beliau itu sangat menjaga lisan, tutur kata dalam berkomunikasi. Karena itulah, nenek moyang kita di masa lampau terkenal ahli berkata-kata. Beliau ahli dalam negosiasi dan diplomasi. Bahkan bisa menaklukkan lawan dengan kata-kata tanpa harus bertempur dalam peperangan. Maka ada istilah kata sakti. Artinya, kata-kata atau kalimat itu mempunyai daya kesaktian yang luar biasa, lebih dahsyat dari senjata. Maka dikatakan, lidah lebih tajam dari pedang. Karena itulah orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya agar menjaga lisan untuk tidak sembarangan berkata-kata. Pasalnya, setiap kata-kata yang diucapkan oleh manusia dapat mendatangkan kebaikan atau bencana. Sebagaimana diingatkan dalam sebuah seloka. Jaga lidahmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, marilah kita sadari bersama bahwa kita ini sesungguhnya memiliki DNA yang unggul dalam hal komunikasi. Dalam upaya mengatasi kesenjangan komunikasi antara generasi itu, sesungguhnya nenek moyang kita, orang Nusantara, sudah mempunyai aturan tertentu dalam berbicara.
Dalam masyarakat Minangkabau, ada aturan komunikasi sebagai berikut. Pertama, kata mendatar, yaitu komunikasi antar orang yang sederajat atau seusia. Kedua, kata mendaki, komunikasi antara orang muda kepada yang lebih tua. Ketiga, kata menurun, komunikasi antara orang tua kepada yang lebih muda. Keempat, kata melereng, komunikasi antara mereka yang saling menyegani atau dalam percakapan diplomasi. Ternyata dalam budaya kita sudah ada aturan komunikasi yang demikian bagusnya. Namun, sayangnya seperti ada rantai budaya yang terputus. Sehingga bagaimana cara bertutur kata orang Nusantara yang indah dan diplomatis itu kurang dipahami generasi masa kini. Sehubungan dengan hal itulah kita memang perlu menggali kembali nilai-nilai luhur budaya kita, terutama dalam hal yang terkait dengan komunikasi ini. Maka, para milenial dan generasi Z mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk mempelajari kebudayaan Nusantara sebagai pondasi karakter bangsa. Sehingga jurang komunikasi antar generasi dapat diatasi. Maka bahaya miskomunikasi yang menjadi tantangan serius dalam pergaulan sosial, dakwah, dan bisnis masa kini bisa dihindari. Untuk itulah, para milenial perlu menyadari sepenuhnya akan pentingnya meningkatkan kemampuan komunikasi. Pasalnya, komunikasi merupakan aspek terpenting dalam sebuah relasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, baik itu secara internal maupun eksternal, dan menyangkut segala bidang kehidupan dalam masyarakat. Komunikasi bermanfaat memelihara dan menggerakkan kehidupan. Komunikasi juga sebagai penggerak dan alat untuk menggambarkan aktivitas masyarakat dan peradaban. Peradaban dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan secara khusus dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, di era kemajuan teknologi informasi ini, jika ingin sukses dalam karir atau berkembang di arena bisnis, maka mau tidak mau, para milenial dan generasi Z
harus menguasai ilmu komunikasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan pengalaman kami sebagai spiritual business consultant yang juga pernah menjabat sebagai Director of Risk Management and Business Development di PT Samudra Biru Line, ilmu komunikasi memegang peranan kunci arena bisnis. Dengan demikian, kemampuan komunikasi atau communication skill akan menunjang karir dan melancarkan bisnis. Nah, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, bacalah doa Nabi Musa alaihissalam setiap selesai sholat, yaitu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perlu kita pahami di era yang sudah semakin modern ini, adanya kesalahan komunikasi dalam bisnis, seperti contohnya penulisan tanda baca, tentu berakibat sangat fatal. Demikian juga dalam komunikasi antar karyawan, tim manajemen, bahkan direksi, bisa menghambat kemajuan usaha jika tidak dijalin dengan baik. Berikut ini kami berikan 7 tips sukses komunikasi. Pertama, perhatikan artikulasi dari setiap kata yang kita ucapkan. Harus jelas terdengar oleh lawan bicara. Kedua, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Ketiga, belajar ilmu komunikasi. Keempat, banyak membaca. Kelima, perluaslah jalinan hubungan sosial. Keenam, melatih bahasa tubuh dalam kurung body language. Ketujuh, tingkatkan latihan komunikasi. Semoga penjelasan ini dapat menggugah semangat kita dalam mempelajari budaya Nusantara dan ilmu komunikasi lebih mendalam lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.